Oke guys, sebelum videonya dimulai, gua mau ngasih tahu ke kalian ya, bahwasanya kalian bisa masuk ke Discord servernya si Danzo. Di sana Danzo itu ngejual kayak fruit, jasa joki dan lain-lain. Kalau kalian butuh, jangan lupa untuk join Discordnya ya, karena dia trusted banget coy. Karena sebelumnya saat kompetisi atau saat turnamen yang memberikan Game Pass itu adalah dia. Jadi 100% aman dan trust di sana ya, oke. Jadi buat kalian yang butuh, linknya ada di deskripsi server Discordnya. Dan oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Gue sedih banget anjing. Lu bayangin cok, gua udah nguli capek-capek, gua udah ngumpulin primo game capek-capek, dan lu tahu saat gua ngepull hutau apa? Gua dapet cici bangsat. Mau nangis gue cok, sumpah. Dan ya sorry banget ya karena gua nggak update karena gua lagi nguli buat dapetin hutau coy. Lu tau lah seberapa obsesinya gua sama karakter satu ini coy. Jadi kalau ini nggak dapet, aduh capek udah gua anjir. Malah ini karakter cuman kayak setahun sekali anjir. Bannernya lebih banget coy di game Genshin Impact, anjing pelit banget sama karakter hutau. Hah. Oh iya, sampai di mana tadi? Oh iya. Halo para petualang, kembali lagi bareng gue Frost di sini di channel Yoru Tempest. Jadi di video kali ini gue udah bosan bikin video tentang pembahasan race. Gue udah bosan tentang video expert ya. Di sini gue mau ngasih tahu ini ya, pengen bikin video tentang apa aja hal basic yang harus kalian ketahui di game Blox Fruit ini. Ini gue bikin untuk kalian yang masih player newbie dan gak tahu apa-apa kayak gue waktu itu ya. Seingat gue dulu gue farming kayak orang bego anjing, dari sampai level 100 ya, nggak pakai buah anjing. Seberapa capek itu bayangin. Aduh. Jadi ini aja ya, edukasi ya untuk kalian biar farmingnya cepat dan kalian mengerti apa aja di game Blox Fruit ini. Ini bukan game yang melayang cuman buat farming coy. Stop melayang-layang anjing. Oke, di pertama itu ada yang namanya 3 dunia. Oke, jangan bilang kalian cuma tahu 1 dunia. Oke, jadi 3 dunia ini dinamakan Si ya. Si1, Si2, dan Si3. Dan kalau kalian baru main itu kalian adanya di Si1. Nah, di Si1 ini ya kan, kalian kalau pengen pindah ke Si2, kalian harus nyentuh level 700. Oke. Kalau kalian pengen ke Si3, lanjutan dari Si2 ya kan. Nah, di Si2 kalian harus level 1300 baru bisa ke Si3. Jadi ada 3 dunia. Ini basic banget guys, karena kalau kalian lihat pulau-pulau di Si1 itu sedikit dan pasti pikiran kalian kayak gini. Ini game gini amat ya. Padahal game gini-gini doang kok bisa serame ini gitu. Ya, yang kalian gak tahu itu adalah ini dunia ada 3 anjing ya. Jadi ya masih bisa ini lagi coy, berkembang. Jangan di Si1 mulu anjing. Lu mau tua di Si1 anjing. Oke, lanjut ya. Di sini gua nggak sebutin nomornya, cok, karena malas. Oke, selanjutnya itu adalah, bentar gua cek script dulu dah. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya shop atau toko. Nah, tokonya ini adalah toko apa aja? Pertama itu ada yang namanya toko gacha ya. Toko gacha buah. Ada yang namanya toko inian, apa sih? Toko sword dan toko gun. Lalu ada yang namanya toko buah, bukan gacha buah ya, toko buah. Dan itu sistemnya kayak gimana? Jadi di setiap Si ya kan, itu pasti ada NPC gacha buah coy. Untuk di Si1 itu ada di jungle ya kan. Jungle temple atau jungle land gue lupa. Pokoknya ada di jungle lah ya. Di situ ada namanya NPC gacha buah. Kalian bisa beli di situ ya. Dan harga dari setiap kalian gacha itu berbeda-beda tergantung level kalian. Nah, ini basic banget karena kalau kalian udah sampai level 100 tapi nggak pakai buah, kalian bakal kesusahan bancot. Kalian bakal kesusahan banget karena kalau pengen farming, ingat kalian harus butuh buah, terutama Logia ya. Nah, buah ini ada 3 jenis gitu. Nanti selanjutnya. Nah, kalau di Si1 itu ada di jungle, oke. Di Si2 itu ada di inian coy,
di cafe ya kan, tempat player berkumpul. Nah, di C3 itu ada di Port Town. Bukan di Port Town anjing. Di inian, di apa sih, Floating Turtle ya. Tempat dimana player berkumpul semua. Pokoknya kalau ada gacha buah ya, itu tempat player tempat para player berkumpul coy. Jadi jangan lupakan tentang, ya ini gua ngapa lagi. Jadi jangan lupakan tentang eksistensi dari toko ya, karena itu berguna banget. Terutama gacha fruit itu berguna banget coy. Sumpah ya, jangan lupa untuk gacha coy fruit kalian. Oke, selanjutnya adalah tentang, selanjutnya itu ada yang namanya power system. Oke, mungkin kalian pada bingung ya, kenapa gua nyebutnya power system. Ya, karena di Blox Fruit ini itu ada beberapa power system. Gua sebutin power systemnya itu apa. Maksudnya power system ini itu apa ya? Kekuatan ya, kekuatan yang ada di Blox Fruit. Contoh-contohnya ini yang di bawah-bawah gua begini, ada fighting style, ada fruit, ada sword, dan ada race ya kan. Itu adalah power systemnya. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa di Blox Fruit ini itu banyak power systemnya coy. Kayak fighting style, ini jenis-jenisnya banyak. Buat kalian yang mau beli fighting style ya, awal-awal tuh kalian cuman pakai combat coy, bukan pakai inian. Apa sih ini, bukan pakai fighting style begini. Namanya fighting style sih, cuman itu disebutnya combat dan itu nggak beli. Dan kalau kalian mau terus apa ya, farming dan level kalian misalnya udah sampai 100 dan duit kalian mencukupi, minimal beli fighting style. Dan di mana tempat belinya itu ada macem-macem coy, di berbagai pulau. Gue udah pernah bikinin ininya, apa sih namanya, pembahasan tentang fighting style ya di situ. Itu fighting style punya dua versi 1 dan versi kedua. Oke. Jangan lupakan itu tentang fighting style. Buat kalian yang penasaran tentang di mana aja cara di mana aja tempat beli fighting style, tonton video gue yang sebelum-sebelumnya. Oke? Nah, yang selanjutnya ada yang namanya power system fruit. Di sini ada gacha fruit ya. By the way, buat kalian yang nggak tahu ya, ini nah gue kasih tau lah NPC gacha fruit tuh kayak gimana. Nah, ini NPC gacha fruit nih. Ini Blox Fruit gacha. Ini kalian bisa gacha dengan menggunakan uang. Nah, kalau di sini Blox Fruit Dealer ini kalian bisa beli buah ya kan. Tapi buahnya ini itu tergantung coy ya kan, yang dijual apaan. Itu berganti setiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali gitu. Jadi gue saranin buat beli yang ini aja, karena murah dan kadang-kadang kalian dapat buah yang bagus gitu ya kan. Nah, lalu itu ada power system sword. Nah, di sword ini ya kan, itu tuh ada inian coy, apa sih namanya, kalian bisa beli apa sih namanya, beli pedang ya. Kadang-kadang pedang ada yang bisa beli, ada yang enggak. Kebanyakan pedang itu jatuh ya, atau jadi item drop di berbagai boss ataupun NPC, boss sih lebih tepatnya. Dan ada beberapa pedang yang bisa kalian dapetin itu ketika kalian mecahin puzzle. Dan di power system terakhir itu ada yang namanya awakening ya. Nah, di awakening ini itu kalau kalian udah ke C3 ya, ini awakening gua nggak ini awakening race ya, maksudnya itu nggak terlalu gua bahas di sini karena kalau kalian udah ke C3 barulah kalian fokus ke sini. Awakening race itu cuma bisa dibuka di C3, oke. Tapi untuk fighting style, fruit dan sword ini bisa dibuka di C1 awal-awal ya kan. Oke, lanjut. Oke. Di next itu ada yang namanya stat. Kalau kalian bingung stat itu apa, kalian pergi ke menu sini ya. Lalu kalian ke stats. Nah, stat ini guna banget coy. Sumpah ini guna banget. Jangan lupakan tentang stat coy ya nih. Jadi kalau kalian setiap naik level pasti ada points ya di bawah sini nih, yang available points nih pasti kalian bertambah ya. Nah, itu kalian pencet tambah-tambah lah ya di stat yang kalian gunain. Contohnya melee. Nah, pasti pukulan kalian itu bertambah kuat. Defense kalian itu bertambah kuat. Sword, damage sword kalian bertambah kuat. Gun, damage gun kalian atau pistol kalian bertambah kuat. Dan Blox Fruit, damage Blox Fruit kalian itu bertambah kuat. Oh ya, tambahan lagi sebenarnya itu tuh waktu power system ya, pembahasan power system tuh ada yang namanya gun. Cuman di sini gua nggak pakai gun, jadi nggak terlalu guna gunnya, oke? Dan lanjut. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya raid boss. Oke, di C2 maksudnya di C1 ya, untuk kalian awal-awal itu ada 2 raid boss. Ya kan, ada 2 raid boss untuk di C1, yaitu The Saw dan ada yang namanya Greybird. Nah, di raid boss ini ya kan, itu kadang-kadang ngedrop berbagai item coy.
kayak item drop yang rare ya kan, yang langka, contohnya pedang. Terus ada beberapa misi yang melibatkan tentang raid boss. Jadi raid boss ini ada di setiap lautan ya, kayak di dunia 1, dunia 2 dan dunia 3. Dan by the way, raid boss ini penting banget. Kalau ada notifikasi ya, kalau kayak ada tulisan di layar kalian, nah itu berarti ada event ya kan, atau raid boss yang muncul, kebanyakan raid boss ya. Dan ya, raid boss ini sangat penting, jadi jangan lupa untuk bunuh coy ya kan, karena di sisi 1 itu jarang banget ada raid boss. Gue jarang banget ngeliat raid boss di sisi 1 sih. Ya lanjut, item drop ya. Di item drop ini yang harus kalian ketahui ya adalah di setiap kalian ngebunuh NPC atau bos itu pasti ada item drop. Entah itu pedang ya kan, ada beberapa pedang yang cuma bisa didapetin ketika kalian ngebunuh bos. Terus ada item ya kan, di sini item ya, kayak contohnya di sini material ya kan, kalian bisa dapetin material di setiap NPC yang kalian bunuh, ataupun kalian bisa dapetin aksesoris di setiap bukan NPC, bos ya, bos lebih tepatnya bos yang kalian bunuh. Karena kalau untuk aksesoris dan sword atau gun ya kan, itu cuman bisa didapetin di boss drop ya kan. Kadang-kadang ada bos yang ngedrop gituan, tapi bisa dibeli, ingat, oke. Cuman beberapa doang yang ngedrop pedang, aksesoris dan gun. Cuman beberapa bos. Bukan berarti semua pedang, gun dan aksesoris itu di drop sama bos semua anjing. Enggak, ada beberapa doang anjir. Oke, lanjut. Oke, aksesoris. Mungkin tadi kalian ada bingung, gua itu nyinggung aksesoris itu apa. Jadi aksesoris itu kalau kalian ke item itu ada yang namanya aksesoris coy. Nih, accessory. Nah, ini aksesoris kalau kalian pakai itu bakalan menambahkan menambahkan buff di karakter kalian, entah lari cepat, entah pandangan kalian lebih besar, entah damage block sword kalian lebih besar, entah damage sword atau fighting style kalian lebih besar, atau darah kalian bertambah. Itu gunanya aksesoris, dan aksesoris ini bisa kalian dapetin ketika kalian ngebunuh raid boss ataupun bos biasa, ataupun bisa beli ya di toko. Cuman beberapa doang yang nyediain ini coy, nyediain aksesoris di orang NPC ya. Ada beberapa NPC sih yang jual aksesoris gitu. Full moon anjing, kok tadi lah anjing, tadi mah gua aja yang ikut cowok. Fuck. Kerja bagus. Kerja bagus matamu. Oke, di next itu ada yang namanya puzzle, cocok. Sumpah lah, jangan lupakan tentang ini. Salah satu yang seru dari game RPG atau MMORPG itu adalah puzzle-nya, cok. Oke. Jadi di Bloxroot ini nggak luput dari puzzle. Di sisi 1 ada puzzle ya, guys. Ini gua kasih tahu ya. Di sisi 1 tuh ada puzzle saber ya kan. Di sisi 1 ada puzzle saber, dan ada, kalau kalian pengen ke si 2 itu juga ada puzzle-nya. Ya kan, di si 2 itu juga ada puzzle, dan di si 3 buset dah puzzle-nya numpuk anjing. Ya, jadi jangan lupakan eksistensi dari puzzle ini coy, oke? Karena ini puzzle sumpah ini banget coy, apa sih, berguna banget ya kan. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya haki. Ya, buat kalian nonton One Piece pasti tahu. Ini tadi tuh gue pengen bahas di power system, cuman kelewatan anjing. Ya, jadi di sini kita langsung bahas saja haki ya. Jadi itu ada dua tipe haki ya untuk di Bloxroot ini. Pertama ada Kenbun-shoku haki atau insting. Di sini kalian bisa melihat semua karakter musuh ya kan, atau player ataupun NPC sesuai level mereka masing-masing. Tapi ini gue udah V2 ya, makanya kayak fighting style, fruit gun dan sword mereka itu kelihatan. Kalau untuk di V1 mah nggak kelihatan coy. Jadi insting ini bisa dibeli kalau kalian udah mecahin puzzle saber, oke? Dan kalian bisa belinya di Pulau Langit. Nah, terus ada yang namanya itu Busosoku haki atau aura. Di sini itu tugasnya ini menghitamkan tangan kalian ya. Dan kalau udah hitam ya kan, ini kalian bisa mukul beberapa NPC ataupun player yang menggunakan buah logia atau buah yang cuma bisa dipukul ketika kalian menggunakan haki. Nah, udah ya untuk haki itu aja. Dan lanjut ke next. Oke, di next itu ada yang namanya secret room. Jadi jangan jangan lupakan tentang ruangan rahasia coy. Di C1, di C2 dan di C3 itu ada yang namanya ruangan rahasia. Ini sumpah ya, ruangan rahasia ini sumpah ini banyak banget coy. Dan entah ada apa di dalam ruangan rahasia itu, ada chest, ada NPC tersembunyi, ada puzzle yang harus kalian lakukan. Itu benar-benar
harus kalian perhatiin coy, karena ruangan rahasia ini itu dalamnya biasanya berguna. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya ability atau kemampuan. Jadi kemampuan ini itu banyak ya. Kalian di sini gua rangkum aja ya. Ada insting, ada aura yang tadi kita bahas, ada reskill. Reskill ini kalau bisa dibangkitin ketika kalian udah masuk ke si 2 ya, ataupun jalan ke si 3. Lalu ada walk ya, ini jalan doang sih biasa ya. Lalu ada dash, ini ya ini basic banget. Lalu ada flash tap yang dimana kalian bisa beli flash tap ini itu dengan harga berapa tahu. Nah, tempat jualnya ini itu satu dengan aura atau Busosoko Haki, dan satu tempat sama ini juga apa sih namanya? Apa ya? Ini namanya gua Skywalk ya, Skywalk. Ini juga ability coy, ya kan? Oke, lanjut. Oke, di next ini itu ada yang namanya NPC. Ini NPC banyak banget ya. Gua sebutin beberapa NPC yang berguna aja ya. NPC puzzle, ada beberapa NPC yang bisa kalian talk ketika kalian pengen buka puzzle. Ada NPC remove fruit, dimana ini NPC bisa ngebuka fruit ngehapus fruit kalian. Dan banyak-banyak lagi yang NPC-nya ini bisa digunakan semuanya coy. Gak ada NPC yang tidak berguna. Ada sih beberapa anjing sumpah dah. Gua nggak ngerti cara kerja itu NPC ya. Bahkan prastasti ini aja ya yang bukan disebut NPC ini berguna coy. Jadi ingat, semua NPC itu berguna. Nggak semuanya sih, cuman kalian talk aja lah ya. 90% lah semua NPC di Blox Fruit ini berguna. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu yang paling penting ya, harus kalian dengarkan. Itu ada yang namanya res atau ras. Jadi di sini tuh ada 5 ras ya. Gua kasih tahu res basicnya ya. Mungkin tadi kan gua udah nyinggung tentang awakening res ya. Nah, di sini gua res ya kan, bakal ngebahas tentang resnya atau ras. Jadi res utama itu ada res manusia ikan, res mink atau rabbit, lalu ada res inian sky atau angel. Nah, untuk ras spesial, ada ras spesial itu ada 2, yaitu gold dan cyborg. Nah, untuk pembahasan res gue udah bahas. Itu res ada 3 versi ya, ada versi 1, versi 2 dan versi 3. Itu gue udah bahas, kalian tonton aja di video gue sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya itu ada awakening. Ya, ada beberapa buah yang bisa di awakening coy. Contohnya buah biasa ya kan, kayak magma, es, flame, quake, string, rumble, terus Buddha, dan masih banyak lagi ya. Terus ada buah-buah yang bisa di awakening itu ketika kalian udah terlalu expert ya, kayak dog. Terus ada phoenix, itu butuh beberapa persyaratan ya. Dan ya, ini kalau buah kalian udah awakening atau melakukan kebangkitan, atau kalian udah nge-upgrade lah ya versinya. Bang, nge-upgrade-nya itu di mana? Nge-upgrade-nya itu di C2 ya kan, di laboratorium di dunia 2 gitu. Nah, itu upgrade-nya di situ. Gue udah pernah ngebahas tentang cara nge-awakening buah ya kan. Sebenarnya res juga bisa sih, cuman gak gue bahas di sini karena kepanjangan. Oke, buat kalian mau nonton, videonya udah gue bikin, udah lama banget dan itu nggak berubah. Next. Wah, ini yang terakhir ya, itu adalah event. Jadi di Blox Fruit ini ada beberapa event yang gue maksud itu kayak event full moon, ada event red boss ya, dan banyak lagi. Kalau kalian keluar notifikasi di HP kalian kayak gitu ya, yang Earth kayak gitu tuh, pokoknya notifikasinya begitu-begitu tapi tulisannya putih, itu berarti ada event yang terlaksana guys. Itu eventnya itu langkah banget, jadi jangan lupa untuk ikut ya. Nanti gue bakalan bikin pembahasan tentang semua event lah ya mungkin. Dan ya mungkin sekian untuk episode kali ini aja ya. Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Kaki gue udah kram, dan jangan lupa untuk masuk di Discord gue. Oke, linknya di deskripsi juga. Di situ orangnya pada family friendly semua coy, oke. Dan ya, thanks for watching. See you in the next time. Dadah. Gua sangat butuh AdSense anjing.